kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan My message is that don't be misled by what seems to. How we can find better way. Jika kita tanyakan ke 100 tokoh Indonesia tentang ke arah mana sebaiknya negeri ini dibawa, sudah pasti jawabannya berbeda-beda. Karena negeri ini belum pernah secara konkret merumuskan dan menyepakati visinya. Maka setiap pergantian orde, kita selalu memulai segala sesuatunya dari awal. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Ayat tadi memberikan suatu gambaran tentang seperti apa negeri yang baik. Sebuah contoh yang sangat layak dijadikan rumusan visi kita untuk negeri ini. Bila kita sepakat untuk menggunakan petunjuk Al-Quran untuk merumuskan visi negeri ini sebagai negeri yang baik atau baldatun thayyibah, insya Allah petunjuk-petunjuknya yang lain akan segera mengikutinya untuk kita bisa bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikannya. Poin-poin yang bisa kita ambil dari ayat tersebut yaitu adanya 2 kebun di kanan dan di kiri. Ini sangat cocok untuk negeri kita yang berada di Khatulistiwa, negeri dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Kemudian, makan dari rizki yang diberikan Tuhanmu. Kebun kita bukan sembarangan kebun, tapi kebun-kebun yang menghasilkan pangan yang cukup. Bersyukur. Kekayaan alam berupa tanah yang subur dan keanekaragaman hayatinya harus senantiasa kita syukuri dengan merawat, menjaga, dan melestarikannya. Dan yang terakhir, Allah Maha Pengampun. Bila selama ini kita belum pandai mensyukuri nikmatnya, kita bukannya melestarikan kekayaan alam yang kita miliki, tetapi malah merusaknya. Itu pun bukan berarti kita tidak lagi berkesempatan untuk mengembalikannya. Kita harus bisa menyadari kekeliruan kita selama ini, kemudian kita memohon ampun kepada Sang Maha Pengampun. Maka visi sederhana baldatun thayyibah yang diuraikan dalam 4 poin tadi, bila kita sepakati bersama dan berusaha mewujudkannya, bukan hal yang tidak mungkin negeri ini bisa menjadi negeri yang baik atau baldatun thayyibah. Kemudian gambaran baldatun thayyibah menurut tafsir Jalalain adalah negeri dengan kebun-kebun yang di dalamnya tidak ada kotoran, penyakit, serangga, ular berbisa, dan sejenisnya. Dan ini sepenuhnya masuk akal bila kita pahami dengan disiplin ilmu yang benar. Kotoran hewan akan berubah menjadi pupuk bagi tanaman-tanaman. Binatang-binatang kecil, serangga, ular, dan lainnya akan berada pada rantai makanan yang saling menjaga keseimbangan populasinya, sehingga mereka tidak akan mengganggu tanaman di kebun dan juga manusia. Di akhir Ramadan ini kami melakukan perjalanan yang tidak biasa. Perjalanan ekspedisi yang menempuh jarak separuh bumi ke negeri Maghribi. Sebuah perjalanan yang sangat penting, karena ada ayat-ayat yang akan memudahkan kita untuk mentadaburinya bila kita bisa melihat buktinya secara langsung di alam. Ayat tersebut diantaranya adalah tentang bumi yang telah mati dan dihidupkan kembali dengan petunjuk Allah. Dan juga tentang tanaman-tanaman yang disandingkan dan diunggulkan dalam memberi penghidupan. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان. Di negeri kita sendiri kita sulit memahami maksud dari bumi yang mati, karena bumi kita cukup subur dan hijau sejauh mata memandang. Demikian juga tanaman-tanaman yang disandingkan dan diunggulkan. Kita memang kurang mengenal konsep ini. Kita menghasilkan makanan dengan bercocok tanam dan mengorbankan hutan. Dampaknya hutan kita semakin habis, sedangkan makanan yang dihasilkan belum juga cukup. Meskipun kita dikaruniai bumi yang secara umum sudah hidup, kita belum berhasil memakmurkannya untuk kita sendiri sekalipun. Dan pelajaran yang sangat jauh ini
insya Allah akan memberi bekal tersendiri bagaimana memahami petunjuk Al-Quran. Bumi yang mati pun bisa benar-benar dihidupkan kembali. Kebutuhan pangan kita bisa benar-benar dicukupi tanpa merusak hutan kita. Tentunya membangun kebun-kebun yang membentuk baldatun thayyibah bukan hal yang mudah. Terlebih bagi kita yang sudah terlanjur hidup di era industrialisasi pertanian. Maka dibutuhkan disiplin ilmu baru yang mencakup semua hal yang diperlukan. Mulai dari Al-Quran sebagai sumber ilmu, bioteknologi, agronomi, tata guna air, lingkungan, dan ilmu penunjang lainnya. Pendekatan holistik agroforestry lebih memungkinkan untuk terwujudnya visi baldatun thayyibah dibandingkan dengan pendekatan negeri agraris yang rela menebang hutan-hutannya demi membangun tanah pertanian. Singkatnya, Quranic agroforestry adalah kombinasi antara para ahli dan praktisi pertanian dan kehutanan dengan para ahli dan praktisi Al-Quran. Sebagai petunjuk dan nasihat, Al-Quran akan menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu yang baik dengan ilmu baru yang kita sebut dengan Quranic agroforestry, akan membawa kita menuju negeri yang baik atau baldatun thayyibah.